Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan yang sekarang ada di rumah. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan walaupun pagi hari ini, di hari Minggu ini kita tidak bisa berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk kita boleh ada di hadirat-Nya. Tai merpati berharga 5 sikal perak. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukannya halnya kepada Raja sambil berseru, "Tolonglah ya Tuanku Raja." Jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikan atau hasil pemerasan anggur?" Kemudian bertanyalah Raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, "Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki, supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakmu laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu, supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya." Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, jemaat yang sangat kasih, saya ingin mengambil judul dari ayat-ayat yang sudah kita baca, yaitu sikap orang Kristen di masa karantina. Sikap orang Kristen di masa karantina. Saudara kasih Tuhan, kita tahu bahwa pekerjaan iblis itu hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yohanes 10 ayat yang ke-10 dikatakan ini pekerjaan iblis, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kita tahu keadaan saat ini di mana yang namanya virus corona itu mengepung kehidupan manusia. Corona menjadi alat iblis untuk mencuri damai sejahtera manusia. Virus corona menjadi alat iblis untuk membunuh. Kita tahu berapa banyak yang sudah meninggal. Bahkan kita tahu iblis ini membinasakan manusia. Saya kasih Tuhan, kisah di dalam 2 Raja 6 ayat 24 sampai pasal 7 ayat yang ke-20 ini mengisahkan tentang Israel dikepung oleh bangsa Arab. Setelah saya teliti, ternyata bukan 1 hari 2 hari, bukan 1 minggu 2 minggu, tetapi bangsa Israel sudah dikepung oleh bangsa Arab ini selama 7 tahun. Kita bayangkan, satu daerah dikepung oleh tentara Arab selama 7 tahun, dan dampaknya cukup luar biasa. Tadi beberapa ayat sudah kita baca, ada dampak yang begitu mengerikan ketika kota Samaria ini, bangsa Israel dikepung oleh bangsa Arab. Ada peristiwa-peristiwa yang cukup mengerikan, membuat hati kita sebagai manusia itu cukup prihatin, di mana terjadi kelaparan hebat. Ada kelaparan yang hebat, harga-harga mahal sekali. Satu kepala sapi harganya begitu mahal, bahkan dikatakan di sini tai burung merpati itu juga berharga mahal. Dan lebih mengerikan lagi, dikatakan di sini ada kasus kanibalisme, di mana sudah tidak ada makanan. Ada 2 orang ibu yang berjanji untuk memakan anaknya. Hari ini dimakan anaknya dari ibu yang pertama. Kemudian besoknya anak dari ibu yang selanjutnya juga dimakan. Dan ini menjadi satu peristiwa yang cukup mengerikan. Keadaan di mana Samaria yang dikepung itu menjadi suatu keadaan yang mengerikan. Tapi saudara kasih Tuhan, kita melihat ada rancangan Tuhan. Ternyata selama 7 tahun dikepung oleh tentara Arab, Samaria bisa mendapatkan kelepasan. Samaria bisa mendapatkan pertolongan karena ada anak Tuhan, ada nabi Tuhan yang memiliki sikap bagaimana posisinya ketika daerah itu terkepung.
dia memiliki sikap sebagai seorang hamba Tuhan, sikap sebagai anak Tuhan, sikap sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan ini kepada Bapak Ibu sekalian, kepada saudara-saudara, di mana saat ini kita sedang ada di rumah, kita di karantina, tetapi bagaimana kita memiliki sikap yang membuat pada akhirnya kita sebagai anak Tuhan berkemenangan di dalam Tuhan. Yang pertama, supaya kita bisa keluar dan memiliki kemenangan ketika kita di karantina. Yang pertama kita belajar dari kisah ini, yaitu dalam kondisi kita di karantina, kita akan ingat dan perkatakan firman Allah. Kita akan ingat dan perkatakan firman Allah. Di dalam pasal 7 ayat yang pertama dikatakan, lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, dan seterusnya. Saudara kasih Tuhan, ketika Samaria dikepung dalam keadaan yang cukup memprihatinkan dan pada akhirnya bisa menikmati berkat Tuhan, kita melihat sikap daripada seorang nabi yang bernama Elisa. Dia mengingat apa yang pernah difirmankan Tuhan, lalu disampaikan kepada penjaga-penjaga kota Samaria, disampaikan kepada orang-orang yang lagi ketakutan, disampaikan kepada orang-orang yang lagi kelaparan. Apa yang disampaikan oleh Elisa? Yaitu yang disampaikan adalah perkataan firman Allah. Saya kasih Tuhan, kita tahu bahwa firman Allah itu hidup, firman Allah itu ya dan amin, firman Allah itu membebaskan. Di dalam Mazmur 91, di situ diceritakan bagaimana firman Allah yang luar biasa tentang janji-janji pertolongan Tuhan. Bahkan ketika ada bala sampah yang begitu mengerikan, firman Allah berkata pertolongannya akan terjadi untuk anak-anaknya. Ada pertolongan Tuhan, bahwa Tuhan akan melepaskan orang-orang percaya, Tuhan akan melepaskan umatnya dari segala bala, dari segala sakit penyakit. Dan hari-hari ini perkataan-perkataan firman Tuhan itu yang Tuhan rindu kita perkatakan. Jadi sementara saudara kasih Tuhan ada di rumah, sementara mungkin sempat bertemu tetangga, mungkin sempat bertemu dengan saudara-saudaranya yang belum mengenal Tuhan, mari di tengah-tengah segala kekalutan kehidupan saat ini, kunci sikap orang Kristen yaitu memperkatakan firman Tuhan. Dalam keadaan sekarang jangan katakan perkataan-perkataan yang negatif. Raja Israel sempat berkata, ini kutuk karena hamba Tuhan, ini kutuk oleh karena Tuhan dan suka sama kita. Tetapi berbeda dengan Nabi Elisa, di tengah-tengah kesulitan dia tetap memperkatakan firman Tuhan. Mari kita perkatakan firman Tuhan setiap pagi. Firman Tuhan itu hidup yang akan melepaskan kita. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, kita belajar dari kisah ini bagaimana sikap orang Kristen di masa karantina. Yang kedua yaitu bangunlah kepekaan rohani. Bangunlah kepekaan rohani. Di dalam pasal yang ke-7 ayat 3 dan 4, saya langsung menceritakan. Di sini cerita tentang 4 orang kusta. Beberapa waktu yang lalu pernah saya sampaikan bahwa orang kusta itu tinggalnya di luar kota. Jadi dia tinggal di luar kota Samaria. Sementara Samaria terkepung, berarti orang kusta ini ada dalam posisi di tengah-tengah antara perkemahan orang Arab, tentara Arab, dan antara kota Samaria. 4 orang sakit kusta ini sedang berembuk. Mereka mulai membicarakan kalau kita masuk ke kota, kita akan mati. Kita akan mati. Saya tahu pasti dilempari orang banyak. Orang kusta ini kondisinya lapar. Kemudian di sisi yang lain ada orang kusta yang berkata, kalau kita pergi ke kemah kota Aram, pasukan Aram, kita juga akan mati. Lalu mereka mulai berpikir, kalau masuk kota Samaria,
sudah tidak ada makanan, kita mati. Tapi kalau kita masuk ke perkemahan orang Aram, di sana ada roti. Kalau andai kata nanti kita mati, ya tidak apa-apa. Pada akhirnya ketika mereka berembuk, mereka ambil keputusan. Kita ambil langkah untuk masuk ke perkemahan kota atau pasukan bangsa Aram. Saya kasih Tuhan, pada akhirnya orang-orang Kusta ini masuk ke perkemahan orang Aram, dan di situ ternyata apa yang terjadi. Perkemahan itu sudah ditinggalkan oleh pasukan Aram. Keempat orang Kusta ini akhirnya mendapatkan makanan di situ, mendapatkan barang-barang jarahan. Dia tidak jadi mati, tetapi dia akhirnya mendapatkan makanan untuk kehidupan. Artinya, saudara kasih Tuhan, orang-orang Kusta ini memiliki kepekaan. Mana yang ada rotinya, akhirnya dia ditunjukkan ke tempat yang ada rotinya. Bapak yang kasih Tuhan, yang saya cintai, yang saat ini ada di rumah, bangunlah kepekaan rohani. Di masa-masa di karantina ini, kita tidak bisa mungkin pergi ke gereja, kita tidak bisa pergi bekerja, mungkin kita sedang ada di rumah. Saya percaya ini ada maksud Tuhan. Maksud Tuhan, mari kita gunakan kesempatan ini. Ketika kita ada di rumah, kita berdiam diri di hadirat Tuhan. Kita introspeksi diri, kita banyak berdoa, kita banyak baca Alkitab, supaya kita bisa memiliki kepekaan rohani. Mungkin selama ini ketika tidak ada virus corona ini, kita seringkali mengabaikan jam-jam doa kita. Atau mungkin kita jarang membaca Alkitab. Kita tidak memiliki kepekaan akan suara Tuhan. Saya rindu ketika kita di masa-masa di karantina di rumah ini, kita membangun kepekaan rohani. Mari saudara yang ada di rumah, kita tetap berdoa, kita tetap cari Tuhan, kita cari kehendak Tuhan. Saya percaya seperti orang-orang Kusta ini, pasti Tuhan tunjukkan jalan yang terbaik. Mungkin kau di rumah saat ini lagi putus asa, sepertinya segala sesuatunya sulit. Mungkin selama ini kau tidak pernah berdoa, mungkin kau sedang mengandalkan pikiranmu sendiri. Mari kesempatan pada pagi hari ini kita membangun kepekaan rohani. Yang ketiga, sikap kita di masa-masa karantina ini, yaitu kita harus berbuat baik. Berbuat baik. Pasal 7 ayat yang ke-9, orang Kusta ini sudah menikmati berkat. Dia kumpulkan harta jarahan, kumpulkan makanan. Tetapi sementara mereka lagi menikmati berkat-berkat itu, ada satu orang yang berkata, apa yang kita lakukan ini tidak patut, tidak baik. Sementara saudara-saudara kita yang ada di kota lagi kelaparan. Dan singkat cerita, akhirnya keempat orang Kusta ini dengan risiko yang harus dihadapi, dia datang ke kota menyampaikan kabar baik bahwa tentara Aram itu sudah meninggalkan perkemahannya. Dan akhirnya, saudara kasih Tuhan, penduduk kota itu lari pergi ke perkemahan, dan mereka mendapatkan makanan, mereka mendapatkan barang-barang jarahan. Belajar daripada orang-orang Kusta ini. Orang-orang Kusta ini berbuat baik. Kita tahu bahwa kasih adalah ciri hidup orang Kristen. Allah kita adalah kasih. Dan kasih Tuhan, mari siapa yang pada pagi hari ini ada berkat di rumah, kita lagi ada berkat di rumah, jangan dinikmati sendiri. Mungkin seperti yang diungkapkan oleh orang Kusta ini, itu tidak patut. Sementara di luar sana masih banyak orang yang mungkin kekurangan. Berbagilah, mungkin ada tetangga saudara lagi kekurangan. Berbagilah, mungkin ada di antara saudara-saudara seiman kita tidak bisa pergi bekerja, sementara di rumah kita ada makanan.
berbagilah, berbuat baiklah, dan itu menjadi pintu berkat untuk kehidupan Bapak Ibu. Jadi saudara kesatuan, ini sikap orang Kristen di masa karantina. Saya rindu, saya sebagai gembala, sidang jemaat sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita di masa-masa di mana saat ini seperti terkepung, sepertinya kita di karantina, kita tetap memiliki sikap sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya. Kita tetap memperkatakan firman Allah, kita tetap memiliki kepekaan rohani kita. Dan yang ketiga, mari kita tunjukkan orang-orang Kristen tetap berbuat baik. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini memberkati saudara semuanya yang ada di rumah. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa syafaat, mendoakan bangsa dan negara kita. Kita naikkan pujian satu lagu dengan sungguh-sungguh, yaitu pujian Ku Bawa Hidupku Sekarang. Haleluya. Saudara yang ada di rumah, angkatlah kedua tanganmu, tengadahkan hatimu kepada Tuhan. Kalau kau cinta negeri ini, kau mencintai jiwa-jiwa di negeri ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ku bawa hidupku sekarang. Ya Bapa di surga, kami merendahkan hati kami pada pagi hari ini Tuhan di hadirat-Mu. Kami membawa situasi yang ada saat ini seperti satu kota yang terkepung, terjadi satu gejolak dan ancaman. Tapi pada pagi ini Tuhan kami bersyukur dan kebenaran firman bahwa masih ada pertolongan daripada Tuhan. Bapa, kami bersehati membawa bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan. Kami rindu jamaah, kami rindu lawatan, kami rindu berkat. Bebaskan bangsa kami Indonesia dari sakit penyakit, dari virus corona, di dalam nama Yesus. Tuhan, lepaskan negeri kami ya Bapa. Yang sudah terkena virus, Tuhan sembuhkan.
Tuhan sembuhkan. Dan semuanya Tuhan jaga. Yang belum terkena virus Tuhan lindungi ya Bapak. Terima kasih, berkati jemaat-Mu yang ada ini Tuhan. Lindungi mereka, tutup bungkuskan kuasa darah. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan, baik sedang jemaat yang kasih Tuhan. Ini ibadah singkat sebelum nanti kita akan tutup dengan doa berkat. Hanya ada satu pengumuman bahwa ibadah sepanjang minggu tetap libur, dan untuk ibadah raya minggu depan, minggu pertama yang biasanya kita perjamuan suci, nanti akan menunggu kondisi selanjutnya, dan nanti dari pihak gereja akan mengumumkan kepada Bapak Ibu sekalian. Mari kita akhiri dengan rasa syukur dan kita bawa dalam doa. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang Tuhan sudah berkenan untuk kami nikmati. Apa yang Tuhan sudah kerjakan, Tuhan meneraikan dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa, mungkin di rumah ada jemaat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mungkin ada jemaat-Mu yang tidak ada makanan, Tuhan kirimkan berkat. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang singkat ini. Seluruh aktivitas kami, baik di rumah maupun mungkin ada yang masih dalam pekerjaan dan tugas-tugas, Tuhan berkati kami semuanya. Mari kita tenangkan tangan kita. Sedang jemaat saudaraku, anak-anakku yang aku kasih dalam nama Yesus Kristus, terimalah berkat rahmat anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan Roh Kudus akan memberkati hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin.